Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rahasia yang sering luput kita pahami. Rahasia yang mampu membuat hati setenang samudra, meski badai kehidupan menghantam tanpa henti. Rahasia yang jika tersingkap, mengubah derita menjadi cahaya dan menjadikan setiap langkah kita bagian dari tarian agung yang digerakkan oleh Allah. Rumi pernah berkata, "Ketika aku melepaskan diriku, aku menjadi apa yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya." Kalimat ini bukan sekadar puisi, ia adalah pintu menuju keadaan, di mana kita tak lagi berperang dengan hidup, tak lagi berusaha mengendalikan segala sesuatu, melainkan melebur ke dalam kehendaknya. Berserah diri, kata yang sering kita dengar, namun sering pula kita salah mengerti. Banyak yang mengira berserah berarti berhenti berjuang, padahal dalam pandangan para sufi, berserah adalah puncak dari perjuangan. Bukan menyerah kepada keadaan, melainkan menyerahkan diri kepada sang pemilik keadaan. Bayangkan seekor burung di tengah badai. Sayapnya tetap mengepak, namun ia tak lagi melawan arah angin. Ia membiarkan dirinya dibawa ke arah yang Allah kehendaki. Dengan keyakinan bahwa setiap hembusan angin adalah bagian dari rencananya. Berserah diri menurut Rumi adalah seni menanggalkan beban yang tidak pernah kita sanggup pikul sendiri. Seni untuk tidak lagi menjadi tahanan dari aku yang selalu ingin mengatur segalanya. Seni untuk percaya bahwa Yang Maha Mengatur jauh lebih mengetahui kemana langkah ini harus menuju. Sobat Rumi, hidup ini bukanlah sekadar kita yang berjalan, tapi Allah yang sedang membawa kita pulang. Ketika hati mulai mengerti itu, setiap luka menjadi guru, setiap kegagalan menjadi petunjuk, dan setiap keberhasilan hanyalah bonus dalam perjalanan. Rahasia berserah diri mengajak kita melihat bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan dan menyerahkan bukan berarti kalah. Karena justru dalam penyerahan itulah kita menemukan kebebasan yang sejati. Rumi mengajarkan bahwa musuh terbesar dalam perjalanan rohani bukanlah dunia luar, melainkan ego yang bersemayam di dalam diri. Ego adalah suara yang berkata, "Aku tahu apa yang terbaik untukku. Aku bisa mengatur semuanya. Aku harus memegang kendali." Ego ini seperti pengemudi yang keras kepala. Ia tidak mau mendengar peta yang sebenarnya dan menolak arahan dari kompas ilahi. Kita pun berjalan dengan langkah penuh cemas karena segala sesuatu harus sesuai rencana versi kita. Rumi menggambarkan ego seperti awan yang menutupi matahari. Matahari itu adalah cahaya Allah dalam hati yang selalu bersinar, selalu memberi petunjuk. Tapi ego membuat kita lupa arah karena ia sibuk mengejar hal-hal yang sesungguhnya tak membawa kita pada tujuan akhir. Jangan menjadi budak dari dirimu yang kecil, karena dirimu yang sejati jauh lebih luas dari langit. Berserah diri di tahap ini bukan berarti menyerah kepada keadaan. Berserah berarti mengakui bahwa kita bukan pusat dari segala keputusan, lalu dengan sadar menundukkan kepala, mengizinkan Allah yang memegang kendali sepenuhnya. Bayangkan seseorang yang mengarungi lautan, ia memegang dayung, tapi arusnya kuat sekali. Kalau ia memaksakan diri melawan arus, dayung itu akan patah, tubuhnya letih, dan ia akan hanyut tanpa arah. Namun jika ia mengarahkan dayungnya sejalan dengan arus, perjalanannya akan menjadi ringan, dan ia akan sampai pada tujuan yang telah Allah tetapkan. Inilah yang dimaksud Rumi. Menyerahkan ego adalah tindakan aktif. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berjuang, tapi kita tidak lagi menganggap keberhasilan atau kegagalan itu mutlak hasil kerja kita. Kita belajar menerima bahwa setiap hasil adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sobat Rumi, ada ketenangan yang lahir ketika kita berhenti memaksa dunia untuk sesuai dengan skenario kita. Kita akan menyadari bahwa seringkali rencana Allah lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Ego akan berkata, "Kalau bukan seperti ini, aku tidak mau." Tapi hati yang telah berserah akan berkata, "Ya Allah, jika ini yang Engkau pilih, aku ridha." Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Kau berjalan dengan peta yang kau gambar sendiri,
Tapi jalan yang sebenarnya telah Allah siapkan sejak awal. Manusia adalah makhluk yang gemar membuat rencana. Kita menulis daftar keinginan, mengatur waktu, menghitung langkah, dan mengira semua itu cukup untuk menjamin kebahagiaan. Namun Rumi mengingatkan bahwa rencana manusia selalu berada di bawah rencana Allah. Kadang kita memohon sesuatu dengan penuh keyakinan, lalu merasa kecewa ketika yang datang justru sebaliknya. Namun jika hati mau tenang sejenak dan melihat lebih luas, kita akan menyadari apa yang kita kira kegagalan seringkali adalah jalan memutar yang membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik. Bayangkan seekor ulat yang merangkak di dahan, ingin sekali mencapai ujung daun yang hijau. Ia berusaha keras merangkak tanpa henti, namun tiba-tiba dahan itu patah dan ia terjatuh. Bagi si ulat itu adalah malapetaka, tapi dari jatuh itulah ia menemukan tempat yang lebih aman untuk berdiam dan berubah menjadi kupu-kupu. Kalau saja ia tahu rencana Sang Pencipta, ia tak akan meratap atas patahnya dahan itu. Rumi mengajarkan bahwa kesadaran akan keterbatasan manusia adalah pintu kerendahan hati. Saat kita menyadari bahwa akal kita tak sanggup menjangkau seluruh rahasia kehidupan, kita mulai mengizinkan Allah memimpin perjalanan ini. Sobat Rumi, lihatlah perjalanan hidupmu. Pasti ada peristiwa yang dulu membuatmu menangis, tapi kini kau tersenyum saat mengingatnya. Pasti ada doa yang tak terkabul, namun ternyata Allah menggantinya dengan yang lebih indah. Rumi berkata, apa yang tampak sebagai kehilangan bagimu, seringkali adalah perlindungan dari Allah. Disinilah rahasia berserah menemukan kekuatannya. Kita tidak lagi memandang kejadian dari kacamata sempit, tapi dari jendela yang lebih luas, menyadari bahwa setiap peristiwa adalah kepingan dari mosaik agung yang hanya Allah tahu bentuk utuhnya. Dan ketika kita sampai pada kesadaran ini, hati menjadi lebih ringan, rasa takut pada masa depan mulai pudar, dan setiap langkah kita diwarnai dengan keyakinan bahwa jalan yang dibimbing Allah tak akan pernah menyesatkan. Dalam perjalanan spiritual, Rumi menekankan satu hal yang sangat penting. Jalan menuju Allah harus dilalui dengan cinta, bukan ketakutan. Berserah yang lahir dari rasa takut sering membuat hati terasa terpaksa. Ia seperti seorang tawanan yang menundukkan kepala. Bukan karena ia rida, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Hati tetap memberontak, dan penyerahan seperti itu hanya terjadi di permukaan, tidak sampai ke kedalaman jiwa. Namun berserah yang lahir dari cinta, itu seperti bunga yang mekar, karena merasakan kehangatan matahari. Tidak ada paksaan, hanya kerelaan yang penuh keindahan. Rumi berkata, cinta adalah air kehidupan. Minumlah dan berserahlah. Cinta membuat penyerahan menjadi indah. Ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah, tidak ada lagi rasa takut kehilangan, tidak ada lagi rasa cemas akan masa depan, karena yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang memegang hati kita. Bayangkan seorang bayi di pelukan ibunya. Ia tidak takut dunia luar, karena ia merasa aman dalam dekapan yang penuh kasih. Begitulah hati yang berserah kepada Allah melalui cinta. Ia merasa dilindungi, tidak karena Allah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi karena ia percaya setiap ujian adalah bukti perhatiannya. Rumi sering menggambarkan Allah sebagai samudra cinta. Kita adalah setetes air yang, jika mau berserah, akan melebur kembali ke samudra itu, menjadi bagian dari keluasan yang tak terbatas. Setetes air yang melebur tidak kehilangan dirinya. Justru ia menemukan jati dirinya yang sejati. Sobat Rumi, jika penyerahan diri kepada Allah dilakukan karena cinta, maka ujian pun menjadi hadiah, kesulitan menjadi guru, dan luka menjadi jalan menuju kedewasaan jiwa. Ketika cinta telah memenuhi hati, penyerahan bukan lagi sesuatu yang ditakuti, melainkan sesuatu yang dirindukan, karena hati tahu bahwa semakin ia berserah, semakin ia dekat dengan sumber segala keindahan. Rumi mengingatkan, jangan datang kepada Allah seperti budak yang takut pada cambuk tuannya. Datanglah seperti kekasih yang rindu, bertemu dengan yang dicintainya. Inilah rahasia yang membuat penyerahan dalam pandangan Rumi begitu dalam. Bukan tunduk karena terpaksa, tapi tunduk karena jatuh cinta. Dan cinta seperti ini membuat setiap langkah terasa ringan, meski jalan yang dilalui penuh batu tajam.
Pada puncak perjalanan spiritualnya, Rumi berbicara tentang fana, lenyapnya kehendak pribadi dalam kehendak Allah. Bagi Rumi, inilah titik tertinggi dari berserah diri. Di sini, yang hidup, bergerak dan berbicara bukan lagi aku yang kecil, melainkan Allah melalui kita. Ia pernah berkata, ketika aku melepaskan diriku, yang tinggal hanyalah Dia. Melebur ke dalam kehendak ilahi, berarti menanggalkan segala identitas palsu, segala tuntutan ego, dan segala ambisi yang hanya lahir dari keterikatan dunia. Bukan berarti kita kehilangan jati diri. Justru disinilah kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ciptaan yang sepenuhnya bergantung dan berada dalam pelukan penciptanya. Rumi memberi perumpamaan sederhana, namun sangat dalam. Bayangkan seorang penari yang begitu larut dalam tarian, hingga ia tak lagi memikirkan langkah berikutnya. Gerakannya mengalir alami, seolah tarian itu menari melalui dirinya. Begitu pula hati yang telah melebur ke dalam kehendak Allah, hidupnya menjadi tarian, dan Allah lah sang penari yang menggerakkannya. Sobat Rumi, ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi memisahkan antara aku dan engkau dalam setiap keputusan hidup. Doanya bukan lagi, "Ya Allah, lakukanlah ini untukku," melainkan, "Ya Allah, jadikan aku alatmu. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki melalui diriku." Inilah keadaan para kekasih Allah. Mereka tetap hidup di dunia, tetap makan, minum, bekerja, dan berinteraksi. Namun hati mereka selalu berada dalam gelombang kehendaknya. Mereka tidak lagi cemas akan masa depan, karena mereka telah tenggelam di laut yang tak pernah menenggelamkan. Rumi berkata, seperti sungai yang mengalir menuju laut, jangan menahan aliranmu, biarkan dirimu menyatu dengan samudra yang abadi. Tahap ini bukan datang dalam sekejap. Ia lahir dari latihan hati yang panjang, belajar menundukkan ego, menyadari keterbatasan diri, dan membiarkan cinta menjadi pengarah langkah. Hingga akhirnya, batas antara keinginan pribadi dan kehendak Allah menghilang, dan yang tinggal hanyalah kepasrahan yang total. Melebur ke dalam kehendak ilahi, bukan berarti kita berhenti menjadi manusia, tetapi kita mulai menjadi manusia yang sesungguhnya, yang menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah titipan, dan kita hanyalah aliran dari kehendak yang maha besar. Sahabat Rumi, kita telah menapaki langkah rahasia berserah diri menurut Rumi. Kita belajar bahwa berserah bukan berarti berhenti berjuang, melainkan melepaskan ego, menyadari keterbatasan rencana manusia, membiarkan cinta menjadi jembatan penyerahan, dan akhirnya melebur ke dalam kehendak ilahi. Jika direnungkan, seluruh perjalanan ini bukan tentang bagaimana kita mengubah hidup sesuai kemauan kita, tetapi bagaimana kita mengizinkan Allah membentuk kita sesuai kehendaknya. Rumi menutup banyak puisinya dengan satu pesan sederhana namun dahsyat. Jangan takut kehilangan apapun. Tidak ada yang benar-benar milikmu kecuali Allah. Ketika hati sampai pada kesadaran ini, hidup menjadi lebih ringan, setiap hari menjadi ladang syukur, dan setiap ujian menjadi undangan untuk semakin dekat padanya. Sahabat Rumi, cobalah renungkan malam ini. Hal-hal apa saja yang masih sulit kita serahkan pada Allah? Mungkin itu rencana masa depan, mungkin itu orang yang kita cintai, mungkin itu rasa takut yang diam-diam kita pelihara. Hari ini, mari belajar untuk memindahkan beban itu dari pundak kita ke tangannya. Karena ketika kita benar-benar berserah, hidup bukan lagi tentang mengendalikan, melainkan tentang mengikuti tarian agung Sang Pencipta. Jika penjelasan ini menyentuh hatimu, tulislah di kolom komentar angka 77. Atau satu kata yang paling menggambarkan makna berserah menurut versimu. Bisa jadi, kata yang kau tulis akan menginspirasi orang lain untuk ikut belajar berserah. Dan bila engkau ingin terus menyelami mutiara kebijaksanaan Rumi, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini kepada sahabat yang sedang mencari ketenangan hati. Ingatlah, kita semua sedang berjalan pulang, dan perjalanan itu akan terasa indah jika kita melangkah dengan hati yang telah berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.